Kamera siap, kamera siap, kamera siap. Kembali lagi di podcast Talkative, Talking Kreatif by UKM Triple C. Oke, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama tim kreatif yaitu Mas Roy. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita harus kenalan terlebih dahulu nih sama Mas Roy. Nah, Mas Roy mungkin bisa ngejelasin terlebih dahulu nih biar kita semua kenal. Karena kan di sini juga nantinya yang lihat juga bakal ada calon anggota dari UKM Triple C yang baru dan kemarin udah penutupan ya. Jadi mungkin Mas Roy-nya sendiri bisa ngejelasin dulu masuk UKM Triple C tahun keberapa dan juga jabatannya apa, lalu sekarang kesibukannya apa. Oke. Halo teman-teman. Panggilannya apa tadi? Halo teman-teman sobat kreatif. Perkenalkan, nama saya Roy. Saya di sini sebagai tim kreatif dari unit kegiatan mahasiswa kreatif komputer club. Untuk kesibukan sih paling ya ngajar sambil nge-freelance. Ngajar apa itu, Mas? Ngajar TKJ. Oh, di SMK. SMK. Oh, itu Masnya itu mulai dari tahun kapan ngajar SMK? Kalau ngajar itu kalau nggak salah itu 2019 sih. 2019. Sebelum corona. Nah, itu waktu itu udah lulus apa gimana? Atau pas sama kuliah nyambi? Sambil kuliah. Soalnya kan ngajarnya itu waktu Sabtu, hari Sabtu. Oh, pas hari Sabtu. Cuma Sabtu, karena kebetulan kuliahnya waktu itu hari Jumat itu kosong. Kalau Sabtunya kan emang libur. Jadi, sampai sekarang itu, Mas? Sampai sekarang. Kalau dulu cuma satu sekolah, sekarang dua sekolah. Ya, bisa di-spill tuh di mana SMK-nya. Siapa tahu yang lihat di sini juga ada dari SMK-nya Mas Roy nih. Kalau SMK sih itu SMK Tunas Bangsa di Geger, oke. Terus satunya di SMK Al Muhajirin Arusbaya. Ya, mungkin kalau yang nonton nih ada muridnya dari Mas Roy, nanti bisa chat, bisa komen lah di kolom komentar YouTube-nya ya. Oke, tadi belum dijelasin nih Mas Roy, dulu di Triple C masuk tahun berapa? Saya di Triple C itu pas maba. Jadi pas maba kan ada expo display. Yeah. Itu langsung daftar. Terus 2017 kalau nggak salah. 2017. Terus jadi, sampai sekarang. Ya, itu sempat jadi pengurus juga ya, Mas? Iya, pengurus. Itu divisi apa kalau boleh tahu nih? Waktu itu saya divisi TI. Itu bareng sama Dimas. Oh, Mas Dimas ya? Ya, Dimas sebagai kepala divisinya. Oke. Setelah kita tahu nih, sudah kenal sama Mas Roy-nya sendiri. Nah, kita mau membahas lebih jauh nih tentang kenapa bikin logo simple saja itu biayanya mahal. Nah, topik ini tuh berangkat dari stigma masyarakat yang menganggap itu logo itu kelihatannya gampang, tapi kenapa? Gitu doang, gitu. Nah, iya, tapi kenapa mahal? Nah, mungkin Mas Roy bisa ngejelasin nih, kenapa sih sampai ada stigma seperti itu di masyarakat? Oke, kalau stigma seperti itu kayaknya bukan cuma logo aja sih. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin kelihatannya itu gampang bagi konsumen. Iya. Tapi bagi produsen kan prosesnya kan panjang. Iya. Nah, sebenarnya logo itu cuma salah satu dari sekian banyak stigma-stigma seperti itu. Iya. Untuk alasannya kenapa logo itu bisa mahal sih, kalau bisa diibaratkan logo itu sebagai muka atau tampilan awal dari sebuah brand. Oke, karena kita awalnya lihat di luarnya dulu ya. Lihat di luarnya dulu. Habis itu ya dari sebuah logo itu yang bentuknya anggaplah kotak, kita contoh logo Microsoft yang cuma kotak. Okay. Nah, dari logo kotak tersebut itu ada value atau nilai dari sebuah perusahaannya, mulai dari sejarahnya, terus produk apa yang dikembangkan, identitasnya lah ya dari perusahaannya. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan orang-orang itu hanya melihat luarnya aja sehingga menganggap
bahkan logonya kadang itu cuma kayak huruf C doang, Iya. tapi harganya bisa mahal. Padahal itu yang mahal adalah ide, terus prosesnya lah yang Iya. saya katakan itu. Baik, selanjutnya itu setelah tahu nih setelah Mas Roy jawab masalah identitas. Selain itu kan juga ada pilihan warna dan juga font. Lah, menurut Mas Roy sendiri nih, masalah pilihan warna dan juga font itu mempengaruhi juga nggak sih value dari suatu logo itu? Jelas, kalau itu sih jelas karena kan ada tuh di salah satu ilmu desain, di unsur desain grafis kan ada teori warna, tentang Iya. warna. Terus ada filosofinya juga. Simpelnya gini, kamu pernah lihat logo KFC? Ya, KFC. Warnanya apa? Merah, McD, McD kuning. ya Iya. kuning sama merah. Merah, ya. Terus apa lagi? Burger King. Burger King biru, dominan biru, ada birunya. Burger King yang baru. Yang baru. Oh, kuning ya, kuning Ya. juga. Oke. Terus apa lagi? Aqua, Aqua warna apa? biru, dominan biru sama Club. putih. Klub merah, biru juga, Club. biru Nah, juga. Karena simpelnya gini, kalau warna merah itu kan kesannya hangat. Hangat. Jadi kenapa banyak brand makanan itu yang menggunakan warna primer merah? Karena agar tertanam kepada klien atau konsumen bahwa makanan mereka itu masih hangat gitu. Oke. Karena Berarti itu kan produknya produk makanan kan, Iya. produk ayam lah katakannya gitu, ayam goreng. Terus untuk yang misalnya contoh kedua kayak air mineral itu kan warna biru, kenapa? Karena biar kelihatan seger atau gimana. Berarti bisa dikatakan warna itu bisa mempengaruhi psikologis dari konsumennya. Iya, jelas. Oke. Berarti permainan warna itu sangat penting. Iya. Oke. Selanjutnya itu setelah kita tahu nih, Mas Roy udah ngejelasin tentang warna, font dan juga masalah stigma tadi. Selanjutnya kan Mas Roy ini juga freelance nih di bidang pembuatan desain grafis kayak logo. Nah, aku mau tanya nih, biasanya kalau Mas Roy membuat logo, apa sih yang Mas Roy lakukan pertama kali? Kalau sebenarnya prosesnya agak lumayan panjang sih, mulai dari proses konsumen, terus memahami apa yang konsumen mau atau klien mau. Cuma ya untuk garis besarnya sih ngirim briefnya, minta Briefing dari dulu. klien. Oke. Jadi desain briefnya klien kirim, terus nanti dibedah apa aja kira-kira keinginan klien, terus kira-kira bentuk seperti apa yang mempresentasikan Dari yang mereka briefnya. mau itu ya? Ya, dari briefnya. Oke, nah kan biasanya kalau pertama tadi itu bisa dibilang briefing, artinya kan itu berhubungan dengan ide Ya. dari yang kita buat lah. Nah itu Mas Roy itu pernah nggak sih kayak mengalami stuck dalam hal mencari ide? Nah itu solusinya gimana kalau Mas Roy menemui kayak gitu? Itu sebenarnya sering sih. Sering ya? Kayak sebenarnya Iya sih. ceritanya gini, beberapa waktu lalu itu ada yang ngubungin, Mas bisa buat logo nggak? Gini, jelasin. Logonya mau seperti apa? Bebas. Itu bebas itu Yang malah bikin pusing. yang malah bikin sebenarnya. pusing. Terus tanyain, emang brandnya kayak gimana? Oh, brandnya cafe yang pengen konsepnya itu apa namanya? Terus gitu. Sempat stuck sih sebenarnya, karena kan ada perjanjian rentang waktunya. Rentang waktu. Nah itu pengerjaannya kalau untuk hanya bentuk ya, Hanya bentuk tanpa, maksudnya tanpa ada Penjelasan logo atau gimana? penjelasannya ada. Cuma pengirimannya itu atau file finalnya itu cuma logonya aja, nggak sama filosofinya. Oh cuma ya ketika ngirimnya cuma sekedar logo Iya, aja. cuma sekedar logo aja. Cuma kalau ditanyain filosofinya ada, tapi nggak dikirim ke klien. Oh iya. Nah itu gimana caranya? Itu stuck, paling saya nggak megang laptop sama sekali. Kalau udah kadung stuck, saya nggak megang laptop sama sekali. Ya udah, saya melakukan apa yang ingin saya kerjakan. Entah itu jalan-jalan, makan,
dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan itu nge-refresh otak dulu Ya, ya. refresh. Oke. Nah, setelah itu nih kalau seumpama udah dapat ide kan pengerjaan. Nah, Mas Roy itu sering pakai software apa sih buat pengerjaan logo itu? Bisa di-spill nggak buat teman-teman? Oh ya, untuk software sih saya pakainya Illustrator. Illustrator. Kenapa alasan Illustrator? Karena konektivitas dengan software-software Adobe lainnya itu bisa nyambung. Oh, berarti Mas Roy itu bisa dibilang menggunakan user Adobe Illustrator ya. Ya. Oke. Nah, pas pengerjaan nih, kalau aku sendiri kan kalau mengerjakan sesuatu kayak Ya. desain itu kan kayak ada ritual nih. Oh, kayak ya. contoh kalau ngerjain harus musiknya harus yang melo atau gimana. Ya, Nah, ya, ya. Mas Roy sendiri punya nggak sih kayak ritual-ritual tersendiri Ada dari Mas sih. Roy? Apa itu? Itu maca boba. Apa tuh? Maca boba. Es Apa maca itu? boba. Oh, harus minumnya Ya, maca boba. Maca boba. Itu wajib tuh. Ya, kalau udah frustasi lah. Frustasi. Ada Ada lagi? makanya minum maca, terus paling ya dengerin musik. Musik ya itu emang harus. Coldplay number one. Oke, Coldplay ini. Selanjutnya, nah ini tuh problem nih Mas. Yang sering kita dapetin sebagai desainer, contoh nih, menurutku ya ini sering banget Mas. Aku udah ngerjain dan itu menurutku udah bagus banget. Iya. Tiba-tiba diserahin itu, loh ini kurang, ini gini. Nah, Padahal ya. nah, itu gimana? Pertanyaan menarik. Ngatasin? Pertanyaan gini, saya tanya lagi. Kamu sebagai desainer grafis Iya. atau tukang desain? Desainer grafis. Kalau desainer grafis bukan gitu cara mainnya. Gimana? Karena kalau hanya tukang desain, tanda kutip tukang desain, itu klien minta A, Iya. kamu kerjain A. Klien Oke. minta revisi, kamu revisi. Terus ya pokoknya terus sesuai apa yang klien minta. Oke. Tapi kalau misalnya kamu sebagai seorang desainer grafis itu ada unsur edukasi ke kliennya. Misalnya gini, Mas saya mau buat logo kayak gini, terus kamu udah buat bagus lah menurutmu. Iya, gitu. nah itu. Terus klien minta, Mas fontnya ganti dong, ganti. Nah, iya itu sering. Apa ya misalnya font yang aneh-aneh itu? Ya, pokoknya yang klien itu minta kayak aneh-aneh lah Ya, yang mereka pokoknya mau lah. aneh-aneh. Iya. Kayak font apa gitu, font yang serem-serem lah. Iya. Nah, kamu sebagai desainer grafis itu harus mengedukasi klien bahwa Pak atau Bu, kalau misalnya logo perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, misalnya ya, Iya. yang bergerak di bidang teknologi, itu kalau misalnya pakai font ini, itu nggak cocok. Nggak cocok. Karena terkesannya seperti ini. Jadi dikasih penjelasan ke klien. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi harus ada Sisi edukasi lah. ya. edukasi lah. Nah, itu yang membuat Beda. value-nya itu bisa lebih tinggi. Oh ya, bisa dikatakan ya tadi mengulang kata Mas Roy, kalau desain grafis itu ada sesi edukasinya ke klien ya. Iya, Oke. jadi biar kliennya juga tahu juga. Oke, selanjutnya itu topik selanjutnya itu tentang desainer itu kayak adalah seseorang yang serba tahu. Yang pertama masalah range harga nih. Nah, Mas Roy ini kan udah berkecimpung di dunia freelance, terutama di desain grafik. Nah, mungkin Mas Roy bisa ngejelasin sekarang itu range harga logo, terutama logo nih, itu berapa sih kalau di ya kalangan freelance Mas Roy itu berapa range? Saya sih kurang tahu sih pastinya. Cuma saya dengar-dengar dari beberapa teman-teman desainer logo itu kisarannya itu dibedain beberapa kategori biasanya. Oke. Kalau misalnya perusahaan yang skala multinasional itu berapa, skala nasional atau UMKM itu berapa? Oh, bisa dikatakan tolak ukur dari harganya tuh dari kliennya juga ya, itu perusahaan multinasional atau hanya sekedar UMKM? Ya. Oke. Selain itu tolak ukur dari harga logo itu selain perusahaannya sendiri, itu ada nggak sih tolak ukur dari kayak tingkat kesulitan atau biaya pengeluaran? Nah, itu cara nentuinnya kalau dari Mas Roy sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi
Itu gini, saya kasih price list ke klien. Oke. Pak, Bu, ini price list saya. Kayak misalnya ada satu konsep logo, katakanlah perusahaan kopi luwak misalnya. Nah, dari itu saya kasih beberapa range harga. Katakanlah itu usaha rumahan lah. Iya, cuma kecil-kecilan Ya, lah. kecil-kecilan istilahnya baru merintis, saya kasih price listnya. Sampai pilih mau yang range harga berapa. Karena yang saya tawarkan itu misalnya antara satu logo Oke. tanpa revisi, Tanpa revisi. atau dua logo terus revisi berapa kali, atau mau 3 varian logo, varian ya bukan Varian, logo, oke. varian. Revisinya berapa kali, atau mau yang lengkap itu nanti berapa. Oke, berarti bisa dikatakan tolak ukurnya itu juga dari tingkat variannya dan juga kayak ada revisiannya. Jadi semakin murah itu tanpa ada revisi ya, yang paling Iya. murah ya. Oke, selanjutnya ini Mas Roy. Mas Roy sendiri tuh pas freelance itu butuh tim nggak atau benar-benar dikerjain sendiri? Kalau saya sih masih sendiri. Masih sendiri ya? Iya. Oke. Untuk masalah kerjaan kan, Iya, bukan masalah hidup kan. Iya. Iya. Kalau masalah hidup udah ada pasangan ya. Selanjutnya ini sih, Mas Roy ini dulu waktu belajar desain grafis itu sempat kayak ikut pelatihan gitu, kayak kursus atau benar-benar otodidak belajar sendiri lewat apa Iya. gitu, mungkin bisa dijelasin. Saya belajar desain grafis karena terpaksa. Terpaksa. Gimana tuh terpaksanya karena apa? Waktu itu saya sekolah di SMK, Iya. itu kelas 2. Oke. Ada lomba yang namanya LKS. Tahu Iya. lomba LKS? Iya. Lomba kompetensi siswa antar kabupaten. Nah, kebetulan sekolah saya itu diundang untuk ngikutin lomba. Lombanya itu banyak. Cuma yang saya ikuti sama temen itu di bidang IT, kayak desain. Salah satunya desain Ya, ya. salah satunya desain sama networking. Oke. Waktu itu bukan saya yang dipilih, tapi teman saya yang dipilih. Disuruh sama guru saya, Sis, namanya Asis kebetulan. Sis, kamu ikut lomba gini, lomba desain. Oh, siapa? Karena orangnya emang mau Pengen haus akan ilmu. Oke, Sis ya. itu. Terus ya dia belajar lah. Habis itu beberapa saat sebelum pendaftaran kalau nggak salah, dia tuh ngomong ke guru saya, Pak, saya kayaknya nggak bisa. Terus tiba-tiba waktu Asis belajar itu saya di dekatnya, jadi saya juga belajar, tapi yang diikutkan lomba itu awalnya Asis. Asis yang Iya, si awalnya. Asis. Terus habis itu ya udah langsung itu digantikan ke saya. Ya udah, mulai dari situ mau nggak mau ya harus belajar. Harus belajar ya, mulai dari Ya, situ ya. mulai dari situ kalau nggak salah nggak sampai 1 bulanan lah, beberapa minggu lah. Saya belajar emang siang malam hidupnya di lab, nggak pernah pulang. Iya. Yang lainnya belajar di kelas, saya tetap di lab waktu itu sama tim yang memang dihususkan untuk lomba itu. Beberapa minggu setelah itu lomba hari H, itu lombanya desain poster, desain logo, sama apa ya satunya, lupa saya. Pokoknya ada poster sama logo. Lombanya di Di mana? SMK 1. Di dekat SMK ini. Telang gitu. Satu kamar. Satu Iya, kamar. kan? Oke. Ya pas di situ lombanya. Habis itu lomba ternyata menang. Di luar juga. Di luar juga, dan selisih poin, kan waktu itu saya juara 2 dan selisih poinnya itu cuma 1 poin Sama yang juara 1. iya, cuma 1 poin. Dan kenapa nggak 10, kenapa harus 1? Itu yang agak nyesek sebenarnya. Padahal itu kayak Mas Roy itu juga kayak cadangan lah bisa dikatakan gitu, Iya. tapi bisa ambil juara 2 dan Iya. hampir juara 1 padahal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu selain itu nih kan sekarang itu udah zamannya digital nih. Nah, Mas Roy juga belajar nggak sih di YouTube gitu-gitu? Tetap belajar nggak kayak di YouTube kan banyak nih. Nah, itu ada rekomendasi nggak ke teman-teman kayak di YouTube itu channel apa nih yang bisa buat belajar teman-teman?
Kalau channel secara spesifik sih saya nggak itu ya, nggak ada. Cuma saya kalau mau cari tutorial ya langsung aja cari tutorial Langsung apa gitu. ngetik di Ya, YouTube-nya langsung. Oke. Berarti untuk channel spesifik nggak ada, cuman yang penting di YouTube itu diketik aja ya. Nanti teman-teman kalau yang ingin belajar ya bisa nunjang skillnya itu di YouTube, tinggal tulis saja. Karena enaknya kalau misalnya nggak ada itu, maksudnya nggak ada channel khusus itu, jadi bisa Banyak ya yang banyak dibelajar. referensi. Oh iya gitu. betul, ya betul sih. Jadi kita belajarnya nggak hanya terpaku satu channel ya. Oke. Cuma channel yang paling itu sih Rekomen. yang biasanya sering lewat lah. Iya, sering Kalau lewat. misalnya saya cari itu channelnya Rio Purba. Oh Rio Purba ya, aku juga ngikutin TikToknya itu Rio Purba. Oke, ini penutup nih Mas. Aku mau membahas tentang dunia kerjanya Mas Roy ini. Nah Mas Roy kan tadi saya ulang lagi bahwasannya Mas Roy ini bekerja juga di secara freelance, yaitu desain grafis ya. Nah itu Mas Roy ada tips nggak sih untuk mencari klien? Bisa dijelasin? Kalau klien sih simpelnya Ya. itu pertama dari mulut ke mulut. Oh ya, jadi Ya, kita itu. dikenal dari Ya, orang dari teman gitu. ya. Itu start awalnya sih. Start awalnya itu ya. Mas? Terus sambil nyari klien itu buat fake project. Oh bisa Tahu fake project? portofolio lah, bukan? Semacam portofolio gitu. Tapi fake project. Jadi seakan-akan ada klien besar yang minta logo ke kita. Iya ya. Jadi misalnya buat logo apa gitu atau redesign logo. Ya, jadi kita seakan-akan dapat Ya, itulah dapat klien. ya, padahal kita memang buat sendiri gitu kan. Ya itu sambil bangun portofolio, sambil kalau mau nge-freelance sih Ya, tipsnya nih itu teman-teman. yang kebanyakan dipakai itu LinkedIn. LinkedIn ya. Itu LinkedIn. buat nyarinya di Iya, LinkedIn ya. bagus ya. Bagus. Oke. Banyak. Selanjutnya ini sih pesan-pesan nih buat desainer pemula sebagai penutup nih Mas Ray, silahkan Mas. Kalau pesan kesan apa? Pesan untuk desainer pemula nih buat teman-teman. Ya pesan untuk desainer pemula termasuk saya juga ya sih Iya. sebenarnya. Jangan pernah ngaktifin horizontal body battery mode. Apa itu? Tahu? Apa itu Mas? Horizontal body battery mode. Bisa Rebahan. dijelasin? Rebahan. Oh rebahan. Ya. Jokes. Jangan sering-sering rebahan lah. Istilahnya setiap orang itu pasti punya keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi kamu bisa niru pekerjaan teman-temannya, tapi kamu nggak bisa niru rezekinya. Apa? Simpelnya gitu. Terus kalau misalnya emang mau benar-benar mendalami desain, itu ya benar-benar harus punya keinginan di bidangnya itu. Jadi jangan belajar mumet kayaknya susah. Karena apa-apa kan awalnya berawal dari pikiran kan. Iya betul. Ya, kalau kamu mikirnya nggak bisa, ya kamu nggak bakal bisa. Ya. Tapi kalau kamu mikirnya positif, ya kamu bakal nyerap energi positif yang banyak. Oke, itu aja pesan untuk desainer pemula. Iya. Oke, buat teman-teman yang dengerin ini, pesan dari Mas Roy-nya bisa dicerna dan juga bisa dilakukan. Oke, setelah pembahasan panjang dengan Mas Roy, udah cukup lama nih Mas Roy. Nah, mungkin itu aja ya. Untuk acara podcast Talkative ini kita disponsori oleh Kindi Studio. Jadi untuk teman-teman yang butuh studio, lalu untuk tempat foto karena habis ini wisuda juga ya, itu bisa hubungin Kindi Studio. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu. Itu aja dari kami. Salam kreatif, semangat kreatif.